Ya, pernah merasa hidup kita itu seperti jalan di tempat. Sudah kerja keras, sudah bangun pagi, sudah capek-capek usaha, tapi hasilnya gitu-gitu saja. Sementara orang lain kelihatan cepat sekali suksesnya. Ya, tapi tahu nggak, dalam hidup ini, kadang yang pelan itu justru yang paling kuat. Yang tenang itu justru yang paling tahan. Yang sabar justru yang paling jauh melangkah. Ya, hari ini saya ingin berbagi kisah nyata tentang seseorang anak desa yang hidupnya sederhana. Tapi karena tekadnya yang kuat dan kemauannya untuk terus belajar, perlahan tapi pasti, dia mengubah nasibnya. Bukan karena keajaiban, tapi karena kerja keras, yang sabar, dan terus konsisten. Ya, jadi judulnya, pelan tapi pasti, anak desa ini mengubah nasibnya. Oke, langsung saja. Namanya Adi, lahir di sebuah desa kecil, di lereng bukit yang jauh dari kota. Tidak ada sinyal kuat, tak ada mal, tak ada lampu jalan yang terang. Yang ada hanya suara jangkrik di malam hari, angin yang sejuk, dan orang-orang yang hidup sederhana. Adi adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang petani, penggarap lahan milik orang. Ibunya seorang penjual sayur keliling. Ya, pendidikan mereka tidak tinggi, tapi mereka sangat ingin anak-anaknya sekolah dan punya masa depan lebih baik. Dari kecil, Adi sudah terbiasa bangun subuh, bantu ibu cuci sayur, kadang ikut ke sawah, bantu ayahnya. Ya, pulang sekolah, dia ambil air di sungai, kadang bantu tetangga angkat padi. Hidupnya tidak mudah, tapi dia tidak pernah mengeluh. Di sekolah, Adi bukan anak yang menonjol, dia biasa saja. Bahkan, kadang nilainya di bawah rata-rata. Tapi, ada satu hal yang membuat gurunya terkesan. Adi tak pernah absen, tak pernah terlambat, dan tak pernah menghormati semua orang. Karena Adi percaya satu hal, meski aku bukan yang paling pintar, tapi aku bisa jadi yang paling gigih. Ya, setelah lulus SMA, Adi ingin kuliah, tapi apa daya, tabungan orang tuanya tidak cukup. Bahkan untuk bayar pendaftaran saja tidak sanggup. Adi tidak menyerah, tidak kecewa pada orang tuanya, karena ia tahu mereka sudah berusaha keras. Akhirnya, Adi memilih untuk bekerja. Ia bantu-bantu ke kandang ayam milik tetangganya, mulai dari membersihkan kotoran, memberi makan, sampai bantu jualan ke pasar. Orang-orang menganggap Adi buang waktu. Anak muda kok kerja di kandang? Kenapa nggak ikut ke kota aja jadi buruh pabrik? Tapi Adi punya pemikiran lain. Dia bilang, kalau aku ke kota, aku kerja untuk orang. Tapi kalau aku belajar dari bawah, di desa, suatu hari aku bisa punya usaha sendiri. Dan sejak saat itu, ia mulai mencatat semua yang ia pelajari. Beberapa porsi makanan ayam, bagaimana membuat kandang, bagaimana cara jual ke tengkulak. Semuanya ia pelajari perlahan. Ya, beberapa bulan kemudian, Adi mulai punya sedikit tabungan. Dia tidak langsung belanja baju atau ponsel baru, tapi dia pakai untuk beli 10 ekor ayam sendiri. Kandangnya ia buat dari papan bekas dan seng yang sudah rusak. Makanya ia campur sendiri dari jagung dan sisa sayur dari penjualan ibunya. Setiap pagi sebelum kerja di kandang besar, ia rawat ayamnya sendiri. Setiap sore ia bersihkan kandangnya.
Dan hasilnya, ayam pertama itu tidak semuanya bertahan hidup. Dari 10 yang bisa dijual hanya 6. Tapi Adi tidak putus asa, karena menurutnya dari 6 itu ada ilmu. Lalu dia mulai lagi. 10 jadi 15, 15 jadi 25. Tahun pertama dia gagal, tapi tetap lanjut. Tahun kedua dia mulai bisa bantu keuangan orang tua. Tahun ketiga dia mulai punya pelanggan tetap. Orang-orang mulai memilih, si Adi sekarang ayamnya banyak ya. Tapi mereka tidak tahu, perjuangan di balik itu tidak semudah yang terlihat. Ya, namanya jalan hidup, tidak selalu mulus. Pernah satu kali, semua ayamnya mati karena wabah. Modalnya habis, hatinya hancur. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Tapi ibunya berkata, kalau kamu menyerah sekarang, semua yang kamu bangun akan sia-sia. Tapi kalau kamu bangkit, siapa tahu itu langkah menuju lebih besar. Kata-kata itu membekas. Adi bangkit. Ia mulai dari nol. Ia pinjam kandang milik tetangga. Ia titip ayam orang lain untuk dirawat. Sistem bagi hasil. Dari situ, usahanya perlahan tumbuh lagi. Tak besar, tapi stabil. Pelan, tapi pasti. Ya, tahun keempat, Adi mulai memperluas usahanya. Ia ajak beberapa anak muda lain yang belum kerja. Daripada nganggur, sini belajar bareng. Nggak usah bayar. Nanti kalau sudah bisa, kita kembangkan sama-sama. Dia ajari dari dasar ternak, ajari cara hitung untuk untung dan rugi, dan sedikit demi sedikit ia mulai bangun kelompok kecil. Bahkan ia mulai belajar digital. Ia upload foto-foto ayam dan ternaknya ke media sosial. Ia ikut pelatihan online lewat HP jadul. Dari situ, pelanggan datang bukan hanya dari desa, tapi dari luar kecamatan. Sekarang Ade tidak hanya ternak ayam, tapi juga kambing, lele, dan punya peliharaan mini untuk pemuda desa. Ya, kini Adi sudah punya rumah sendiri, sudah bisa bantu sekolah adik-adiknya, sudah bisa beli motor, bahkan punya tabungan. Tapi ia tidak berubah. Masih tinggal di desa, masih bangun pagi, masih turun ke kandang sendiri. Karena menurut Ade, keberhasilan bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar manfaat yang kita bagikan. Ia juga sering diundang jadi narasumber di acara desa. Berbagai kisah, tapi ia tidak sombong. Karena ia tahu, kesuksesan bukan dari kecepatan, tapi dari kesabaran. Ya, kisah Adi memberi kita pelajaran besar, bahwa hidup itu bukan lomba cepat-cepatan sampai sukses, tapi soal siapa yang tahan terus belajar dan berjalan, meskipun pelan. Banyak orang ingin cepat sukses, tapi mudah menyerah. Ingin cepat kaya, tapi tak mau berproses. Padahal yang pelan, asal konsisten, akan sampai juga, bahkan lebih kuat. Kalau hari ini Anda merasa langkah Anda lambat, kalau Anda sedang merintis dan belum terlihat hasilnya, jangan berkecil hati. Ingat Adi, anak desa yang mengubah nasibnya. Pelan, tapi pasti. Ya, kalau Anda suka kisah ini, jangan lupa klik like, subscribe channel ini untuk kisah inspiratif lainnya. Dan bagikan video ini ke teman Anda yang sedang berjuang. Karena siapa tahu, satu kisah sederhana ini
bisa jadi penyemangat besar bagi mereka yang hampir menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan terus melangkah, pelan tapi pasti.